Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyaf Eko Turaside dengan NIM AHR31 akan menjelaskan tentang pengembangan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan instrumen asesmen yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik, berikutnya yaitu pengertian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau biasa disingkat dengan KKTP yang ada di kurikulum Merdeka. Dalam KKTP, pendekatan pembelajaran difokuskan pada bagaimana menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Ini mengacu pada penilaian yang berbasis pada pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penekanan diberikan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat diukur secara jelas dan dievaluasi dengan cara objektif. Langkah-langkah penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembuatan KKTP, yaitu yang pertama yaitu deskripsi kriteria, selanjutnya yaitu pendekatan rubrik, dan yang terakhir yaitu skala atau interval nilai. Dalam deskripsi kriteria, laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi, misalnya contoh hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Kriterianya yaitu laporan menunjukkan kemampuan penulisan dan teks eksplanasi dengan runtut, memadai atau tidak. Yang dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Berikut contohnya. Pada pendekatan rubik, ada di sebelah contohnya seperti baru berkembang atau layak, cakap, dan mahir. Laporan-laporan mengenai akhlak, nilai, pengetahuan, dan seterusnya. Skala atau interval nilai yaitu untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis. Atas ujian, pendidik menentukan interval nilai. Setelah menetapkan hasil tes, pendidik dapat langsung menilai hasil kerja peserta didik dan menentukan untuk lanjut sesuai dengan intervalnya. Misalnya 0-40% yaitu belum mencapai atau remedial di seluruh bagian. 41-65 belum mencapai ketentuan. 66-85 sudah mencapai ketentuan tidak perlu remedial. 86-100% sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Selanjutnya yaitu langkah penyusunan instrumen asesmen formatif yang meliputi guru merumuskan tujuan asesmen. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Yang ketiga yaitu selanjutnya guru memberikan pertanyaan tes tertulis kepada siswa. Yang keempat yaitu jika dari hasil asesmen formatif ini banyak siswa yang berhasil menguasai materi, maka dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Yang terakhir, jika dari hasil asesmen formatif masih banyak atau ada beberapa siswa yang masih belum menguasai materi pelajaran, maka guru dapat melakukan perbaikan. Yang terakhir yaitu langkah penyusunan instrumen asesmen sumatif. Yang pertama yaitu tentunya guru merumuskan tujuan asesmen. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Setelah itu, guru menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu guru juga harus menentukan skor, kriteria tercapainya tujuan pembelajaran, serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen. Yang kelima yaitu guru akan memeriksa tugas atau teks yang sudah dikerjakan siswa. Yang terakhir yaitu setelah data diolah dan dianalisis, langkah berikutnya adalah
menginterpretasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.